Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mengadakan pengajian subuh Ramadan dengan Ustaz Fakri Emil Habib. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah, Imam Ibnu Hajar Haytami nyatakan bahwa memang setiap syu'ab, setiap bagian-bagian, baik itu bagian Islam, bagian iman, bagian ihsan, itu mestinya idealnya dibuatkan buku syarah masing-masing, karena masing-masing ini pembahasannya panjang. Kalau di dalam pembahasan Islam, apa yang kita bahas adalah amal-amal, itu dibuat buku namanya buku fikih. Dalam fikih kita belajar taharah, salat, zakat, dan seterusnya. Nah, nanti dalam masalah iman kita juga belajar namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nanti dalam ihsan juga ada ilmu yang sudah kita buatkan pemetaannya 2 hari yang lalu, ya. Kita sudah buatkan pemetaannya. Nah, ketika Rasulullah SAW bahwasanya rukun Islam itu 5, Nabi katakan rukun Islam 5. Nabi tidak katakan kewajiban orang Islam itu cuma 5, tidak. Maka jangan kita salah paham. Kita anggap bahwasanya kewajiban itu cuma 5, tidak. Memang Nabi sebut syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi kewajiban kita banyak yang lain. Berbuat baik pada tetangga, berbakti kepada orang tua, menafkahi keluarga, itu semua juga adalah kewajiban. Tapi yang 5 ini apa? Yang 5 ini rukunnya. Yang 5 ini rukun. Nah, ini pokok, ya, istimewanya orang Islam itu di 5 inilah. Yang lain-lain bagaimana? Wajib juga. Nah, makanya contoh, kalau dalam mazhab Syafi'i contohnya umrah itu wajib walaupun tidak masuk rukun Islam. Kenapa? Karena dalil-dalil lain itu menyandingkan antara haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata contohnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah haji dan umrah. Nah, itu juga merupakan tanda, ya, qarinah bahwa haji dan umrah itu hukumnya sama, setara. Dalam pelaksanaannya berbeda. Haji itu tambah rukun satu lagi, yaitu Arafah. Sedangkan yang lain, Muzdalifah, Mina, melempar jumrah, itu wajib haji, bukan rukun haji. Itu lebih panjang pembahasannya adalah ketika kita membahas fikih. Nah, sekarang itu gambaran bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim itu banyak, tidak sekedar yang 5 ini saja. Yang 5 ini adalah rukun-rukun Islam. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang al-iman. Ada kesalahan konsep ketika kita membahas iman. Iman. Di mana letak kesalahan konsep? Salahnya adalah menerjemahkan.
iman. Ya, orang bilang iman ini kepercayaan. Iman itu kepercayaan. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris misalkan orang bilang iman ini faith. Sehingga orang tidak mau memperdebatkan keyakinan, tidak mau orang menguji apakah memang iman dia itu betul atau tidak. Kenapa? Karena menurut dia keyakinan. Saya yakinnya seperti itu, Anda mau apa? Padahal iman itu kalau mau kita terjemahkan betul bukan kepercayaan ya, tapi kepercayaan yang didukung oleh argumen-argumen kuat. Maka lebih tepat kita terjemahkan itu keyakinan. Keyakinan itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu samo. Udah mengecek, ambo yakin ambo menang. Itu tuh tidak yakin lah. Ya, yang kamu menikah dengan siapa kamu menikah dengan si fulan tuh, lah yakin. Yakin, tidak itu salah. Itu tidak yakin loh. Yakin itu tuh harus dilandaskan kepada argumen. Ya, ini kamu menikah, calon suami suku bampu mat. Coba, kamu aja menikah aja, iya yakin saja tiap mau tidak yakin. Itu betul tidak yakin. Lah, keyakinan harus ada argumen. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris bukan faith, tapi knowledge. Harusnya ya. Kalau keyakinan ya tidak sah. Kalau betul kerja, ya, mau aja menikah, ya, kalau suku bampu, suku Melayu berusi, coba. Ya kan? Nah ibu ke menikah, pada aku kan suka menikah berusi, iyo maknya suka menikah berusi. Coba kok mau aja menikah aja, iyo yakin saja tiap orang. Tidak yakin, itu namanya buta hati. Orang buta hati memang tidak akan bisa diberikan argumen. Tapi dalam konsep syariat tidak. Yakin itu apa? Harus ada argumen. Argumen kok bahasa syariatnya bahas dalil. Dan dalil-dalil yang mendukung keimanan itu harus dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang tegas, dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang tidak ambigu, tidak multitafsir. Itu dibedakan dulu ya. Ada keyakinan, ada kepercayaan. Orang percaya ya sudah, itu hak dia. Tapi kalau orang yakin mesti punya argumen. Makanya Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Walaupun keyakinannya berbeda, tidak buntu Pak. Kalau kepercayaan saja buntu. Contohnya Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari dari barat. Namrud tinggal bantah. Iyo menurut yang bodoh Allah, ya sudah. Wah berbeda, kelas rasional sampai risiko diskusi wah ulama boleh. Jadi wah berbeda ada seperti itu maksudnya. Ya. Nabi Musa dengan Firaun juga berdialog, juga berdebat. Ya, ana rabbukumul a'la kata Firaun, saya Tuhan yang paling tinggi. Tapi kalau kata Nabi Musa ada Allah Tuhanku, bukan kamu. Allah itu Tuhan. Ya, siapa Allah? Rabbukum wa rabbu abaikum. Allah itu adalah Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Belum kamu lahir, Sungai Nil sudah ngalir. Belum kamu lahir, bapak kamu sudah lahir. Kalau kamu ngaku Tuhan, lalu siapa yang bikin bapak kamu? Kan mana itu masuk Nabi Musa dalam berdialog. Nah, itu yang disebut dengan argumen tadi. Jadi tidak bisa iman ini percaya sekedar percaya saja. Kalau kita anggap orang percaya dengan sesuatu, tidak boleh diuji, boleh dikritisi kepercayaan orang. Kalau tidak boleh dikritisi kepercayaan orang, maka masuk surga orang sadoi. Masuk surga orang sadoi. Bantuan iman orang Nasrani Ustaz. Ayo itu dulu kepercayaannya kebaan mahal leh, tidak bisa seperti itu. Kepercayaan Islam juga seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah iman kita selama ini didasarkan kepada argumen-argumen yang kuat atau tidak? Nah, makanya pembahasan knowledge atau ilmu ya. Dan asyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Allah, itu maksudnya apa? Kamu tahu. Ya, tahu itu apa? Ilmu, pengetahuan. Nah, makanya kalau kita mau iman itu kuat, kita harus tahu dulu sumber ilmu kita itu apa, sumber pengetahuan kita itu apa. Nah, sumber pengetahuan itu bisa jadi his, ya. Hissi itu maksudnya indra. Jadi sumber pengetahuan itu indra. Saya tahu bahwasannya meja ini besar, kuat, karena terasa di indra. Tahu bahwa api yang tahu bahwa es itu dingin,
Tahu matahari dan tabi atau tidak? Itu pengetahuan yang didapat dari indra. Ada kalanya pengetahuan itu didapatkan dari nalar. Ya, nalar analisis. Kita tahu nalar analisis. Contohnya awak tak tahu api ku angin atau tidak. Awak tak karate api, tabaka api. Kalau misalkan karate ko tabaka, kalau tangan dia tak dia api ko tabaka juga. Tak perlu coba tangan kaki ke? Ya, udah harus diuji dulu Ustaz. Coba tangan awak kaki ke itu orang bodoh. Ya, itu nalar itu bisa seperti itu. Ya itu kias kan. Ya, kias analogi itu termasuk nalar. Ada kalanya ilmu itu kita dapatkan melalui kabar berita yang mutawatir. Ya, yang mutawatir. Mutawatir itu apa artinya? Kabar yang tidak mungkin bohong. Kabar yang tidak mungkin salah. Bagaimana kabar itu tidak mungkin salah? Kalau dalam ilmu hadis, kabar tidak mungkin salah saat disampaikan oleh orang banyak, yang mana orang banyak ini tidak mungkin bersepakat berbohong. Banyak orang menyampaikan kabar itu, dan orang banyak tidak mungkin bersepakat untuk memprank bahwa itu namanya kabar mutawatir. Itu pasti benar. Makanya Al-Quran ini selalu terjaga. Kenapa? Karena setiap generasi Al-Quran itu diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak akan mungkin berbohong. Ada orang di Indonesia, ada orang di Arab, ada orang di Afrika, semuanya meriwayatkan Al-Quran, membaca Al-Quran yang sama. Barangkali ada perbedaan qiraat, tapi Al-Qurannya tetap Al-Quran. Itu bukti bahwasanya Al-Quran ini benar. Dan kebenaran Al-Quran itu pasti. Ya. Jadi pengetahuan kok ada namanya yakin, panjang dari pengetahuan. Ada pengetahuan kok yakin, ada pengetahuan kok yang besar. Ini istilah-istilah saja dulu, ibu-ibu, bapak, istilah-istilah saja dulu, nanti kita jelaskan. Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan yakin, tidak sekedar dengan zon. Ilmu yakin itu ilmu yang pasti, yang tidak ada kemungkinan salahnya. Itu ilmu yakin. Contohnya, siapa? Siapa nama? Namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Siapa? Berkah. Berkah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Itu yakin. Kalau kamu kerja tak cair usah dok. Itu namanya ilmu yakini. Ya, ilmu yakin. Tidak bisa didebat karena bisa dibuktikan. Tapi contoh ilmu zanni ya. Indomie itu mie sedap nama. Mana nama? Aku orang Santiang. Dia tu PCX atau MX? Dulu sama mama macam kedua. Macam PCX atau MX? Kalau saat ini berarti sampai 10 juta apa nak beli balik? PCX atau MX? PCX. Itu tu zon atau yakin? Tu zon. Bisa jadi MX kalau dia cat kalau PCX. Ya, mana kenyang Pak, makan mie atau makan jagung? Tidak, tak boleh. Makan jagung atau makan roti Bu nak kenyang? Jadi kalau dia nasi, kalau di Indonesia tu pasti nasi je. Ya. Makan roti atau makan jagung? Ayo agak ragu lah Ustaz. Ya, mana kenyang tu makan roti, tapi untuk malam kini aku yo suka roti. Habis tu taraga lo jagung, itu tu zat namanya. Ada dua orang datang melamar anak ibu. Ada dua orang datang melamar anak ibu, si A dan si B. Ibu kaji, si A tu kelebihannya inyo saumu aja anak awak. Inyo saumu aja anak awak. Inyo gagah, tapi inyo miskin. Si B ko inyo miskin. Tak boleh. Inyo kayu, tapi inyo agak buruk sih. Yo cari apa itu? Asian akan dipilih jadi suami. Kiranya ibu jatuhkan pilihan kepada si A. Nah, pilihan yang jatuh kepada si A, aku yakin namanya atau zon? Zon.
Zon itu apa tuh? Iyo atiawak balik ke situ, akan tetapi kemungkinan salahnya masih ada. Ya bisa jadi nanti lama nikah 10 tahun tak kena di ibu enak bahadak jusian nomor saja apa minat tu dulu bisa jadi. Itu namanya zon. Ale contoh zon kan. Karpet masjid itu suci atau najis bu? Pak. Yakin atau zon? Hah? Ada nggak kemungkinan anak-anak sudah menjaci ayam di luar masuk di kamar mandi? Kemungkinan itulah yang membuat yakin turun derajat menjadi zon. Bari atiawa iyo ko karpet ko suci ko, akan tetapi indah 100% pasti sebab masih ada kemungkinan salahnya. Contoh lain apa zon tu? Apa? Kiblat kemari ya tidak apa? Kiblat ko yakin atau zon? Ada kemungkinan salah nggak? Aduh, asal ada kemungkinan salah itu namanya zon. Walaupun atiawa bari iyo ko kiblat kemari. Boleh jadi nanti anggap ditemukan pula cara untuk menentukan arah kiblat yang lebih detail, yang lebih detail daripada metode penentuan arah kiblat zaman sekarang. Boleh jadi nanti bertukar arah kiblat, wallahu a'lam. Ya, itu contoh-contoh ilmu yang sifatnya zanni. Ilmu-ilmu yang sifatnya zanni. Nah, kalau akidah kan harus qat'i, harus yakini. Harus tidak ada potensi kesalahan, potensi pendapat berbeda. Kalau masalah fikih itu rata-rata zanni itu Pak. Masalah fikih itu rata-rata zanni. Jadi kalau masalah tauhid, masalah akidah itu qat'i semua, pasti. Allah itu pasti, hari akhir itu pasti, malaikat itu pasti. Kenapa? Abadi karena tiga. Kenapa kita katakan bahwasanya Allah itu pasti pakai nalar? Alam ini ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Itu nalar. Alam ini ada, alam tidak mungkin ada dengan sendirinya. Wah, susun namanya dulu premis-premisnya. Alam ini ada, alam ini berubah, sesuatu yang berubah seperti alam ini pasti ada yang mengubah. Yang mengubah zat hara di dalam tanah menjadi pohon, yang membuat pohon menghasilkan biji nanti kemudian tumbuh lagi jadi pohon dan seterusnya. Itu pasti ada yang menciptakan. Itu namanya nalar tuh. Walaupun kita tidak mendapati Allah secara indera, enak. Jadi tanya perlu nanti dia orang ateis, pernah aku mencari Allah, pernah aku mengaca Allah. Oh tidak, kita tahu bahwasanya adanya Allah itu pakai nalar. Ya, ini orang-orang ateis itu apa? Kalau semua kebenaran itu asasnya cuma indera, itu namanya apa? Materialistis. Materialis itu apa? Kalau tidak tampak, tidak percaya. Kalau tidak bisa dikaca, tidak percayanya. Manusia tidak materialis. Makanya gara-gara orang enak debat dengan orang ateis. Pak kata orang ateis, saya tidak percaya adanya Allah. Kenapa kamu tidak percaya adanya Allah? Dia tidak nampak. Ya, dibalik kawannya, saya tidak percaya Anda punya otak. Ya betul. Dia tidak nampak loh. Itu lah. Jadi wajar tak kicuh talui dengan indera ya. Semua pengetahuan itu sumbernya apa? Bukan cuma indera saja. Ya. Pengetahuan tidak cuma didapatkan berdasarkan indera saja, bukan dengan disentuh saja, bukan dengan dilihat saja, bukan dengan didengar saja. Tapi ilmu juga bisa didapat dengan nalar tadi. Itu nalar namanya itu. Nah, contoh beriman pada malaikat. Kenapa kita beriman pada malaikat? Sama. Kita tidak pernah menyentuh malaikat, kita tidak pernah tampak malaikat. Kita percaya adanya malaikat karena yang menyatakan bahwa malaikat itu ada adalah orang yang tidak mungkin bohong. Ini kabar dari orang yang tidak mungkin bohong. Siapa itu? Nabi SAW. Kalau kabar itu ya tidak bisa Pak uji itu Pak. Yang bisa diuji orang yang menyampaikan ini jujur atau tidak, itu saja. Ya, maka jangan sekali-kali berdebat dengan orang-orang ateis misalkan terkait tentang alam kubur. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh. Sebab orang ini memang tidak percaya pada Nabi. Kalau terjadi simulasi debat ya antara orang ateis dengan orang beriman, kamu percaya azab kubur? Ya, kata kita. Saya percaya azab kubur. Kenapa kamu percaya azab kubur? Apa dalilnya? Saya sudah pasang kamera di dalam kubur, tidak ada azab. Nah, kita bilang karena Nabi saya yang menyatakan bahwa azab kubur itu ada. Apa
apakah Nabi kamu jujur? Ujilah. Kau Quran bahan, kau Quran. Cuba engkau buat cie saja sulit, bantu sulit dalam Al-Quran. Itu cara yang mau uji. Tidak bisa diuji diletakkan kamera di kubur, tidak bisa. Ya, cara uji perkara khabariah yang kita uji bukan kabarnya, tapi yang kita uji adalah orang yang menyampaikan ini benar atau tidak. Dalam kasus ini Nabi Muhammad itu memang jujur atau tidak. Salah satu cara membuktikan Nabi jujur atau tidak, ini Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditegaskan bahwa Al-Quran ini bukan kalam bashar, bukan perkataan manusia. Menurut engkau ini karangan Nabi Muhammad nih, sampaikan seperti itu. Kalau menurut engkau ini karangan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah manusia, engkau juga manusia. Tolong gue ada cik sulit, bentuk sulit dalam Al-Quran gue. Kalau engkau ragu, bisa tak? Bagaimana tuh? Kalau tidak bisa berarti ini bukan kalam bashar, ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah kalam Allah. Itu cara menguji. Tak percaya udah deh. Coba mati dulu. Lihat aku buat dia tahu gue ya. Ya. Ini tidak bisa kabar ya. Bagaimana adanya malaikat? Percayanya kepada malaikat. Ya, ini tidak percaya kepada malaikat. Kita percaya malaikat bukan karena kita melihat malaikat. Kita percaya malaikat karena Nabi yang sampaikan. Nah, ini namanya apa nih? Ini konsep sumber ilmu tauhid itu dari mana? Sumber ilmu tauhid itu dari mana? Nah, poin-poin iman nanti itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis beda-beda. Ya, yang tak menentukan pasti la ilaha illallah, akan menentukan. Dan setidaknya 3 ya. Dalam hadis iman, Islam, ihsan ini Allah sampaikan iman itu 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada kiamat, iman kepada takdir ya, qada dan qadar. Nah, tapi dalam surat Al-Baqarah, dalam kalimat syahadat yang disebut cuma Allah dan Rasul, ya Nabi Muhammad. Bukan cuma Nabi saja, tapi khusus Nabi Muhammad. Nanti dalam Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin, itu yang disebutkan apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir, kiamat. Dalam hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah saja Allah. Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Nah, ini nanti ya menimbulkan perbedaan ulama terkait orang-orang kafir yang belum sampai kepada mereka dakwah. Orang kafir yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Lagi-lagi kita katakan rukun iman yang 6 itu bukan semuanya, tapi ada hal-hal lain yang juga wajib kita imani walaupun tidak masuk ke dalam rukun iman. Apa contoh sesuatu yang wajib kita imani walaupun tidak masuk dalam rukun iman? Beriman akan adanya jin. Ya Bu, jin ada enggak Bu? Bu, boleh kalah dulu. Jin itu ada atau tidak? Yakin? Percaya Bu ke jin? Hah? Jin itu ada atau tidak? Percaya ke jin? Percaya jin itu ada ya? Masuk iman pada jin rukun iman? Tidak masuk. Tapi kabar tentang adanya jin disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka kita yakin jin itu ada. Tambah rukun iman aja kok itu lo masuk kurang tagihan aja. Tambah rukun iman begitu. Enggak tambah rukun iman kan. Kok anak-anak debat lo jurang kayaknya berbakti ke orang tua tuh aja. Pegarah lo dan tambah rukun Islam ke mah ada tambah rukun Islam. Nah, rukun segitu juga. Ya. Tapi poin-poin yang wajib kita imani dalam agama lebih daripada sekedar 6 tadi. Ya, sama dengan syahadat.
Kenapa kita dalam bersyahadat cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya, wa asyhadu annal malaikata haqq wa annal qiyamata haqq. Nah, ada seperti itu. Cuma dua itu saja, sebab itu deklarasi keimanan. Ya. Ini poin-poin iman. Nah, untuk orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah, apakah mereka mutlak diampuni atau tidak? Ya, orang yang hidup di rimba, yang tidak ada update sedikit pun, tidak ada dakwah sampai kepada mereka, mati mereka dalam kondisi menyembah pohon, mati mereka dalam kondisi menyembah gunung. Kira-kira orang-orang seperti ini selamat atau tidak nih? Atau orang-orang yang meninggal sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, sebelum Nabi diutus sudah meninggal mereka, padahal Nabi yang datang kepada mereka tidak ada. Nah, kira-kira orang-orang ini meninggalnya meninggal baik ataukah meninggal buruk? Itu masuk ke poin yang tadi itu, ya. Poin yang mesti diimani seluruh manusia itu apa? Yang inti-intinya ini, iman pada Allah. Karena walaupun Nabi tidak sampai kepada kita, anggap Indonesia belum mengenal Islam, orang berakal pasti akan mengakui bahwa alam ini ada yang menciptakan. Alam ini pasti ada yang menciptakan. Dan orang yang paham, yang tahu bahwasanya alam ini ada yang menciptakan, pasti dia juga akan paham bahwa alam yang ada awalnya ini akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Itu makanya dikaitkan dengan kiamat, yaumil akhir. Nah, baru kemudian kita yakin siapa yang menyampaikan risalah dari Allah. Nah, baru di sini. Ya, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi SAW, dan kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi secara qat'i, secara yakin, itulah poin-poin keimanan. Makanya hadis-hadis yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan tauhid, mesti hadis mutawatir. Kalau orang belajar hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Tidak boleh pakai hadis ahad, harus pakai hadis mutawatir. Aku perlu tuh Ustaz hadis mutawatir ke hadis ahad tuh Ustaz. Nah, mau tahu hadis itu sahih cek, dhaif cek. Nah, itu masalah awak. Ya, itu masalah awak. Orang kini ke seketik lain sahih hadis tuh Ustaz. Itu katanya orang. Hadisnya dhaif atau ba'ad. Hadis itu banyak. Sahih dengan dhaif dengan hasan itu dinilai dari kualitas riwayat. Tapi kalau mutawatir dengan ahad itu dinilai dari kuantitas, jumlah, jalur riwayat. Ada lagi dari sisi makna, ada kalanya hadis itu mu'allal, ada kalanya hadis itu mungkar, ada kalanya hadis itu muttarib. Banyak hadis itu. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh seketik-seketik kok hadis dhaif, seketik-seketik kok hadis sahih Ustaz, tidak bisa seperti itu. Ya. Sudut pandang orang mengkaji hadis itu tidak cuma satu sisi saja. Ada kalanya sahih dari sisi matan walaupun sanadnya dhaif. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya hadis itu dhaif dari sisi matan tapi sahih dari sisi sanad sehingga hadis itu menjadi hadis mungkar contohnya. Ya, karena berbeda dengan periwayatan lain yang lebih kuat. Nah, itu masalah hadis. Nah, poin iman. Jadi